Menyingkap rahasia ketuhanan. Tajalli Allah dalam diri insan sebagai jalan makrifat. Pada hakikat yang sejati dan paling halus, tiada seorang pun yang mampu benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, sebab hanya Dia yang Maha mengetahui dan Maha meliputi segala sesuatu, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran. Surah Al-An'am ayat 103. Tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan, dan Dialah yang Maha halus lagi Maha mengetahui, yang menjelaskan bahwa penglihatan kasat mata makhluk tidak akan sanggup menjangkau Zat-Nya yang Maha mutlak. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat seluruh penglihatan makhluknya, dan inilah salah satu rahasia agung yang menjadi pondasi bagi insan yang ingin meniti jalan makrifatullah. Sebab makrifat bukan sekadar mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara zahir atau lahiriah, melainkan penyaksian batiniah yang bersumber dari cahaya nurani yang dipancarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam dada hambanya yang dipilih. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian, yang menegaskan bahwa kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah perkara fisik, melainkan perkara batin, yaitu hati yang suci, tunduk, dan penuh cinta. Dan dalam konteks ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menajalli atau menzahirkan dirinya pada ciptaannya yang paling sempurna, yaitu insan kamil atau manusia sempurna, sebab manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi dan dihembuskan ke dalamnya ruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hijr ayat 29, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan ke dalamnya ruhku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya, yang mengisyaratkan bahwa di dalam diri manusia terdapat rahasia ilahi yang sangat dalam, sehingga bagi siapa saja yang ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib baginya untuk mengenal diri sendiri terlebih dahulu, sebab mengenal diri adalah pintu pertama sebelum dapat menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hakiki, seperti dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, barang siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya, yang menunjukkan bahwa perjalanan makrifat harus dimulai dari introspeksi dan penyelaman ke dalam batin terdalam untuk menemukan asal mula kejadian diri, bahwa diri bukanlah sekadar jasad kasar yang berasal dari tanah, air, api, dan angin, tetapi di dalamnya terdapat sir atau rahasia ruhani yang menjadi pancaran cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila seorang hamba telah menyingkap hakikat dirinya, maka ia akan melihat bahwa tiada sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wujud dengan sebenar-benarnya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Qasas ayat 88, segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya, yang bermakna bahwa semua wujud makhluk adalah fana, dan yang hakiki hanyalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dan ketika hamba telah mencapai kesadaran ini, maka ia akan merasakan kehinaan dirinya di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lahirlah sifat fakir, hina, dan tiada daya upaya kecuali hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut sebagai tajalli, yaitu penampakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam diri insan, sehingga insan dapat menyaksikan sifat Rahman, Rahim, Kudus, dan lain-lain di dalam setiap gerak dan diam dirinya. Dengan demikian wajib bagi manusia untuk tidak berhenti hanya pada mengenal zahir tubuh semata, melainkan harus menembus hakikat asal kejadian dirinya, yaitu dari mana ia datang, untuk apa ia diciptakan, dan kemana ia akan kembali. Sebab manusia bukan hanya makhluk fisik yang makan, minum, bekerja, dan beranak pinak, melainkan ia adalah manifestasi rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surah Az-Zariyat ayat 56, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Yang dalam tafsir makrifat dimaknai bukan hanya ibadah lahiriah berupa sholat, puasa, dan zakat, melainkan ibadah batiniah berupa penyaksian dan perjumpaan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kesadaran hati yang jernih, sehingga setiap tarikan napas, setiap gerakan, dan setiap getaran hati adalah bentuk ibadah dan zikir yang terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 152, maka ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan dalam hadis Qudsi,
Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika dia mengingatku," yang menegaskan betapa pentingnya kedekatan dan keintiman spiritual antara hamba dan Tuhannya, sehingga puncak makrifat adalah ketika hamba tidak lagi melihat dirinya sebagai wujud yang berdiri sendiri, melainkan semata-mata sebagai cermin bagi cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itu pula lahirlah rasa malu yang amat dalam karena menyadari bahwa semua amal ibadah, semua kebajikan, bahkan seluruh gerak dan diamnya hanyalah terjadi karena kehendak dan kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Sehingga dengan kesadaran ini, hamba akan mencapai keadaan fana, yaitu lebur dalam keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan baqa, yaitu tetap dalam keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hakikat perjalanan ma'rifat adalah perjalanan kembali kepada fitrah asal, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang suci, lapang, penuh ketundukan dan kecintaan tanpa syarat, sebagaimana diisyaratkan dalam surah Al-Fajr ayat 27-30. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku, sehingga insan yang telah mengenal diri dan asal kejadian dirinya akan sampai pada pengakuan hakikat mutlak bahwa tiada wujud selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada daya dan upaya kecuali karenanya, tiada ilmu kecuali ilmunya, dan tiada cahaya kecuali cahayanya. Inilah kunci pembuka rahasia terdalam yang disebut ma'rifatullah, yang tidak bisa diperoleh hanya dengan akal, melainkan dengan penyucian hati, mujahadah, muraqabah, dan zikrullah yang terus-menerus hingga segala hijab terangkat, dan sang hamba pun mampu menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap detik kehidupannya. Maka wajib hukumnya bagi insan yang mengaku ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terlebih dahulu mengenal dirinya, mematikan ego, menanggalkan segala hijab dunia, dan kembali kepada asal kejadian dirinya, yang merupakan pancaran cahaya ilahi. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Qudsi, "Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk supaya mereka mengenalku. Maka renungkanlah dengan hati yang bersih, luruskan niat, dan masukilah lautan makrifat dengan penuh kerendahan dan rasa hina diri. Niscaya engkau akan menyaksikan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dan di luar dirimu pada segala ciptaannya, dan pada akhirnya engkau akan mencapai martabat insan kamil yang sejati, menjadi cermin bagi keagungan dan kebesarannya. Sehingga setiap nafasmu, setiap kedipan matamu, dan setiap detak jantungmu hanya berzikir dan bersyahadat menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah puncak pengenalan diri dan penyaksian Tuhan yang menjadi tujuan hakikat makrifat. Sebab sesungguhnya jalan makrifat ini bukanlah jalan yang bisa ditempuh dengan sekadar membaca kitab atau mendengar ceramah semata, melainkan jalan yang penuh ujian, pengorbanan, dan kesabaran luar biasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat 2, "Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, 'Kami telah beriman,' dan mereka tidak diuji?" Yang menjadi bukti bahwa setiap orang yang mengaku ingin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diuji dengan berbagai cobaan lahir dan batin, agar terbukti keikhlasan dan keteguhan hatinya. Dan dalam jalan ini, manusia harus membersihkan kalbu dari segala bentuk sifat tercela seperti sombong, ria, ujub, hasad, serta kecintaan berlebihan kepada dunia. Karena segala sifat tersebut adalah hijab yang menutupi cahaya ilahi dalam dada. Dan apabila hijab itu belum tersingkap, maka mustahil insan dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara hakiki, sebagaimana firman-Nya dalam surah As-Syams ayat 9 dan 10. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya
dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Sehingga tugas utama penempuh makrifat adalah tazkiyatun nafs, yaitu menyucikan jiwa melalui zikir, tafakur, muhasabah, dan menjauhi segala maksiat, baik yang zahir maupun yang tersembunyi dalam hati, hingga hati menjadi laksana cermin yang bersih, mampu memantulkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tibalah insan pada maqam tajalli, di mana ia tidak lagi melihat dirinya sebagai sesuatu yang memiliki daya, melainkan menyaksikan segala gerak diam semata-mata merupakan manifestasi iradah dan qudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsi, "Apabila aku mencintai seorang hamba, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memukul, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan, yang menunjukkan keadaan fana dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian baqa dalam ketetapannya, sehingga segala geraknya penuh keikhlasan mutlak tanpa pamrih selain ridanya. Dalam keadaan demikian, insan akan merasakan kelapangan ruhani yang tak terhingga. Seakan dunia ini hanyalah bayangan yang tiada hakikat, sedangkan yang nyata hanyalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Maka insan makrifat akan hidup dalam kesadaran tauhid yang murni, menafikan segala sekutu, sebab setiap partikel wujud di alam semesta ini tidak akan pernah lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surah Yasin ayat 82, "Sesungguhnya keadaannya apabila Dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia." Dan dengan memahami rahasia ini, insan akan senantiasa berserah diri sepenuhnya, tidak lagi takut kepada makhluk, tidak gentar dengan ujian, karena yakin segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di saat itulah ia merasakan manisnya iman dan cinta yang tak terlukiskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ada 3 perkara yang barang siapa memilikinya, maka ia akan merasakan manisnya iman. Allah dan Rasul-Nya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Ia mencintai seseorang hanya karena Allah, dan ia benci kembali kepada kekafiran sebagaimana ia benci dilemparkan ke dalam api. Maka cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pusat segala gerak batin dan lahir, sedangkan kecintaan kepada selainnya menjadi sangat kecil, bahkan lenyap, sehingga hati menjadi tenang, penuh syukur, sabar, ridha, dan senantiasa menyaksikan keindahan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap ciptaan. Lalu pada akhirnya insan akan mencapai maqam tauhid yang sejati, di mana ia tidak lagi memandang dua, melainkan hanya melihat satu wujud mutlak, sebagaimana disebut dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Maka dengan kesaksian ini, insan sejati akan hidup dalam fana'ul khalaq, lebur pada makhluk, dan baqa' billah, kekal bersama Allah, sehingga setiap nafasnya adalah zikir, setiap denyut nadinya adalah tasbih, dan setiap geraknya adalah ibadah, sampai tidak tersisa lagi wujud ego diri yang merasa memiliki, karena seluruh keberadaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seseorang telah sampai pada tingkatan ini, ia benar-benar menjadi hamba yang hakiki, hamba yang telah melewati maqam syariat, tarekat, hakikat, hingga sampai ke maqam ma'rifat, sebagaimana para wali, para arif billah, para siddiqin yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 69. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Maka seluruh perjalanan makrifat pada hakikatnya adalah perjalanan kembali ke asal, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Sebagaimana anak panah yang dilepaskan dari busur akan kembali menuju sasaran, begitulah ruh manusia akan kembali kepada sumber keabadian. Dan tiada yang lebih indah daripada menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap hela nafas, dalam sunyi, dalam keramaian, dalam tangis, dalam tawa. Sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita sendiri. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Qaf ayat 16. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, sehingga tiada lagi jarak, tiada lagi sekat, yang tersisa hanyalah kesatuan mutlak yang melarutkan segala dualitas, di mana sang hamba hanya melihat satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh makhluk hanyalah cermin yang memantulkan cahayanya. Maka sempurnalah perjalanan makrifat yang berawal dari mengenal diri, berlanjut pada menyaksikan asal kejadian diri, dan berpuncak pada penyaksian zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, Maha Indah, Maha Agung, Maha segalanya. Dan inilah puncak kebahagiaan abadi yang tidak dapat diukur dengan harta, pangkat, atau apapun di dunia, sebab semuanya fana. Sedangkan keindahan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat baqa, kekal tanpa batas, sebagaimana para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, "Kami tidak melihat sesuatu kecuali di sana ada Allah." Itulah maqam makrifat tertinggi yang diidamkan oleh para pencari hakikat, yang jalannya penuh darah, air mata, kesabaran, cinta, dan penyerahan total. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita semua jalan makrifat yang lurus, mengenal diri, mengenal asal kejadian, dan akhirnya menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar penyaksian, sehingga lahir ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak hanya di lisan, tetapi juga terpatri di hati dan tercermin dalam seluruh amal perbuatan, hingga akhir hayat dan kembali kepadanya dalam keadaan ridha dan diridhai. Dan sesungguhnya jika manusia sungguh-sungguh menelusuri asal kejadian dirinya, maka ia akan mendapati bahwa dirinya pada hakikatnya berasal dari tiada, lalu diadakan oleh kehendak dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, sebagaimana firman-Nya dalam surah Maryam ayat 9. Demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu adalah sesuatu yang tidak ada, yang menunjukkan bahwa seluruh keberadaan manusia hanyalah semu, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wujudnya mutlak dan hakiki. Maka apabila seseorang telah menyadari ketiadaan dirinya, tumbuhlah rasa takut dan harap yang seimbang, rasa takut akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta rasa harap akan kasih sayang dan ampunannya, sebagaimana disebut dalam surah Al-A'raf ayat 56. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, sehingga seorang hamba tidak lagi merasa sombong, tidak lagi merasa paling benar, dan tidak lagi merasa memiliki apapun, sebab segala sesuatu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali. Maka tumbuhlah sifat zuhud, qanaah, sabar, dan syukur yang menjadi perhiasan para arif billah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan adalah kekayaan hati. Dan sabda beliau lagi, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka insan makrifat akan selalu berusaha menjadi jalan rahmat bagi sesama, menebar cinta, kasih, dan ketulusan, tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan balasan apapun selain ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab ia telah sampai pada makam di mana dunia hanyalah ladang untuk bercocok tanam amal, sedangkan hasil panennya hanya akan dinikmati di akhirat. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat 160, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa membawa perbuatan yang jahat, maka ia tidak akan diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya.
sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya, dan dalam kesadaran makrifat yang mendalam, insan akan menyadari bahwa surga dan neraka bukan sekadar tempat kelak di akhirat, tetapi juga keadaan batin di dunia, di mana surga adalah ketenangan hati yang menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan, sedangkan neraka adalah gelisah dan gundahnya hati yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seorang insan mampu menjadikan setiap nafasnya sebagai zikir, setiap langkahnya sebagai sujud, setiap geraknya sebagai bentuk syukur, maka ia telah merasakan surga batin yang sesungguhnya, dan ia telah hidup dalam kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada terputus, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Maka hakikat makrifat tidak berhenti pada pengetahuan, tetapi harus menjadi pengalaman spiritual yang hidup dan menyatu dengan jiwa. Sebab pengetahuan tanpa rasa akan menjadi beku dan kering, sedangkan rasa tanpa pengetahuan akan menjadi sesat. Maka keduanya harus berjalan bersama, saling menyempurnakan, hingga lahir cahaya yakin yang menerangi seluruh perjalanan hidup, sehingga insan tidak lagi tertipu oleh dunia yang fana, tidak lagi tergoda oleh hawa nafsu, tidak lagi hanyut dalam tipuan syahwat, sebab cahaya makrifat telah membakar seluruh hijab kegelapan, sebagaimana disebut dalam surah An-Nur ayat 35, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya adalah seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur dan tidak di sebelah barat, yang minyaknya hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api, cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Maka barang siapa yang mendapat taufik untuk mengenal dirinya secara mendalam, menyaksikan asal kejadian, dan akhirnya menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan hidup dalam kebebasan batin yang sesungguhnya, sebab ia tidak lagi diperbudak oleh harta, jabatan, popularitas, atau segala bentuk keduniawian, sebab seluruh tujuannya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan inilah yang disebut sebagai insan kamil, manusia paripurna, cermin sempurna bagi asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak heran jika para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala terlihat begitu sederhana dalam kehidupan zahir, tetapi batinnya laksana samudra tak bertepi, penuh cinta, kasih, rahmat dan cahaya. Maka barang siapa ingin berjalan di jalan makrifat, hendaklah ia meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab beliaulah pintu gerbang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Anbiya ayat 107, dan tidaklah kami mengutus engkau, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka sesungguhnya jalan makrifat adalah jalan penuh cinta, jalan penuh kasih, jalan yang menuntut kefanaan ego dan penyerahan total kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga pada akhirnya tidak ada lagi aku, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus-menerus menzahirkan keindahannya dalam setiap detik kehidupan, dalam setiap tarikan nafas, dalam setiap aliran darah. Maka jika seorang insan mampu sampai pada kesadaran seperti ini, sesungguhnya ia telah menyelesaikan perjalanan spiritualnya, kembali ke asal kejadian, kembali menjadi hamba murni, dan kembali ke pangkuan Sang Kekasih Abadi dengan hati yang tenang, damai, penuh cinta, dan penuh rindu yang tak terperi. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua kekuatan, kesabaran, taufik dan hidayah untuk meniti jalan makrifat yang mulia ini hingga akhir hayat, sehingga kita semua dapat kembali kepadanya dalam keadaan yang paling diridhai dan kelak dipertemukan dengannya di surga yang abadi, di mana tidak ada lagi duka, tidak ada lagi derita, yang ada hanyalah kebahagiaan dan penyaksian keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hijab,
Dan sesungguhnya jalan makrifat ini merupakan puncak tertinggi dari seluruh makam perjalanan rohani setelah makam syariat yang menuntut ketaatan lahiriah kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, makam tarekat yang menuntut disiplin dalam menjalankan amalan khusus serta wirid dan zikir, makam hakikat yang mengantar kepada pemahaman batin tentang rahasia wujud, hingga akhirnya makam makrifat yang mengantarkan insan pada penyaksian langsung terhadap keesaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hajj ayat 78, dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama, maka jalan ini bukanlah untuk mereka yang setengah hati, bukan untuk mereka yang masih terikat oleh dunia, bukan pula untuk mereka yang masih mendahulukan nafsu dan ego, melainkan hanya bagi mereka yang benar-benar siap melepaskan segala keterikatan, mengosongkan hati dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga hatinya menjadi laksana wadah murni yang hanya diisi oleh cahaya ilahi, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah itu adalah hati, maka membersihkan hati menjadi syarat mutlak dalam perjalanan makrifat, sebab hanya dengan hati yang bersih, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat terpancar dengan jernih tanpa hijab. Dan ketika cahaya itu telah memenuhi seluruh ruang batin, maka seorang insan akan merasakan manisnya kelapangan jiwa, bebas dari segala rasa takut dan khawatir, sebab ia yakin bahwa seluruh hidupnya berada dalam genggaman kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 51, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal, maka inilah makna hakiki dari tawakal, yaitu menyerahkan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan dan ketenangan, tanpa rasa cemas dan gundah, sebab semua telah diatur dengan sempurna oleh-Nya. Dan dalam maqam tertinggi makrifat, seorang hamba tidak lagi melihat dirinya sebagai pelaku, tetapi hanya sebagai alat bagi manifestasi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Qudsi, hambaku senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk memegang, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Maka pada maqam ini, segala rasa memiliki telah lenyap, segala kehendak pribadi telah luluh, dan yang tersisa hanyalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mutlak dan menyeluruh, sehingga setiap gerak dan diam, setiap ucapan dan diamnya hamba semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah maqam fana fillah yang diimpikan para salik, di mana ego lenyap dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nyata. Kemudian dilanjutkan dengan maqam baqa' billah, di mana sang hamba tetap dalam keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup dalam dunia dengan batin yang sepenuhnya bersamanya, sebab hakikat kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau belaka, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Ankabut ayat 64. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan, maka insan makrifat tidak akan tertipu oleh gemerlap dunia, sebab ia telah merasakan kelezatan hakiki yang jauh lebih agung daripada seluruh kenikmatan dunia, yaitu kelezatan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap detik, dan tiada sesuatu pun yang dapat menandingi kelezatan ini. Sebagaimana para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, sekiranya para raja mengetahui kelezatan yang kami rasakan, niscaya mereka akan memerangi kami dengan pedang. Maka sungguh besar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya yang terpilih, dan sungguh agung keutamaan yang dikaruniakan kepada mereka yang diberi taufik untuk meniti jalan makrifat. Maka barang siapa yang telah mendengar panggilan untuk menapaki jalan ini,
hendaklah ia bersungguh-sungguh, penuh tekad dan kesabaran, serta memperbanyak zikir, muraqabah, tafakur, dan mujahadah, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menyingkap hijab-hijab yang menutupi hatinya, sebab tanpa anugerah dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada seorang pun mampu sampai pada makrifat yang hakiki, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 179, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai, maka janganlah menjadi hamba yang lalai. Segeralah bangkit dan kenali dirimu, kenali asal kejadianmu, tembuslah hijab-hijab nafsu, dan saksikanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap hela nafasmu, dalam sunyi maupun dalam keramaian, hingga engkau benar-benar menjadi hamba yang diridhai, hamba yang mengenal Tuhannya, dan hamba yang kelak akan kembali kepadanya dengan wajah yang bercahaya, hati yang penuh rindu, dan jiwa yang tenang, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Fajr ayat 27-30. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridainya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku, maka itulah puncak hakikat makrifat yang hakiki. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, meneguhkan hati kita di atas jalan tauhid, memberikan kita kekuatan untuk terus menempuh perjalanan spiritual ini hingga akhir hayat, dan mempertemukan kita dengannya dalam keadaan yang paling mulia, dan sesungguhnya tiada jalan yang lebih mulia, lebih tinggi, dan lebih membahagiakan selain jalan makrifat yang mengantarkan seorang insan pada kesadaran tertinggi bahwa seluruh keberadaan hanyalah pantulan dan manifestasi dari zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, Maha Suci, Maha Indah, dan Maha Segalanya, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hasyr ayat 23-24, Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia mempunyai nama-nama yang paling indah. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka ketika seorang hamba telah mampu menyaksikan asma dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap detik kehidupannya, maka ia akan hidup dalam rasa syukur yang tiada putus, sebab setiap kejadian, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, ia sadari sebagai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh hikmah dan kasih sayang, sehingga tiada lagi keluh kesah, tiada lagi kegelisahan. Yang ada hanyalah penerimaan total dan keridaan mutlak kepada setiap takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ia telah menyaksikan bahwa di balik setiap musibah tersimpan rahmat, di balik setiap kehilangan tersembunyi hikmah, dan di balik setiap air mata terdapat pancaran kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendidik hati agar semakin lembut, semakin tunduk, semakin bergantung hanya kepadanya, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, maka insan makrifat akan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan, sebab ia memahami bahwa setiap detik adalah pelajaran, setiap peristiwa adalah panggilan cinta, dan setiap tarikan napas adalah kesempatan untuk semakin dekat dengannya. Maka tidaklah aneh apabila para arif billah selalu memandang segala sesuatu dengan mata rahmat, tidak mudah menghakimi, tidak sibuk mencari kesalahan orang lain, melainkan senantiasa sibuk memperbaiki diri dan memperdalam pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sabda beliau lagi, agama itu adalah nasihat, maka insan makrifat menjadi cermin akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penuh kasih sayang, lembut, sabar, pemaaf, dan selalu mengajak kepada kebaikan dengan hikmah dan kelembutan. Sebab sesungguhnya makrifat tidak bisa dipisahkan dari akhlak, sebab akhlak adalah buah dari pengenalan hakiki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin dalam makrifat seseorang, semakin halus pula akhlaknya, semakin tunduk dan merendah. Sebab ia telah menyadari betapa kecil dirinya di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Mulk ayat 15, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari rezekinya. Dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Maka insan makrifat menyadari bahwa seluruh rezeki, seluruh kejayaan, seluruh ilmu, dan seluruh kekuatan hanyalah titipan yang suatu saat pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia pun hidup dengan penuh kehati-hatian, penuh rasa malu, dan penuh rasa takut yang penuh cinta. Sebab takutnya bukanlah takut seperti orang takut kepada binatang buas, melainkan takut kehilangan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, kami tidak takut kepada neraka karena apinya, kami juga tidak mengharap surga karena kenikmatannya, tetapi kami hanya takut terpisah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami hanya mengharap dapat memandang wajahnya yang maha indah. Maka maqam makrifat adalah maqam kerinduan tanpa batas. Kerinduan yang membakar segala kecintaan palsu kepada dunia, hingga hanya tersisa satu cinta yang murni dan abadi, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Dialah yang maha awal sebelum segala permulaan, maha akhir setelah segala yang fana, maha zahir yang tampak dalam segala sesuatu, dan maha batin yang tidak terjangkau oleh akal dan pandangan, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hadid ayat 3, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Maka insan yang telah mencapai makrifat akan memandang seluruh wujud dengan pandangan tauhid, sehingga ia tidak lagi terikat pada bentuk, nama, atau rupa, melainkan hanya melihat satu wujud yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat itu, lenyaplah segala rasa memiliki, lenyaplah segala rasa berkuasa, lenyaplah segala sifat takabbur, yang tersisa hanyalah kehambaan mutlak yang penuh syukur dan kerendahan, sebab tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, La haula wa la quwwata illa billah. Maka inilah puncak kesadaran makrifat, yaitu kembali menjadi hamba murni, sebagaimana asal kejadian, sebagaimana fitrah yang suci, sehingga hidup menjadi ringan, damai, lapang, dan penuh kebahagiaan batin yang tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Sebab kebahagiaan itu bukanlah karena banyaknya harta, panjangnya umur, atau tingginya jabatan, melainkan karena hatinya selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikirnya tiada putus, syukurnya tiada henti, tangis rindu yang terus mengalir, dan rasa cinta yang membara, yang memandu setiap langkah menuju perjumpaan abadi dengan Sang Maha Kekasih, sebagaimana firman-Nya dalam surah Yunus ayat 62-64, Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat, maka sungguh beruntunglah mereka yang dipanggil dan dipilih untuk meniti jalan makrifat, sebab tidak semua orang diberikan kesempatan ini, dan barang siapa yang diberi, hendaklah ia menjaga dengan penuh amanah, penuh adab, penuh cinta, dan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kelak di hari pertemuan, ia datang menghadap dengan hati yang selamat, qalbun salim, membawa cahaya iman, membawa amal yang ikhlas, dan membawa cinta yang murni. Dan semoga kita semua termasuk di dalam golongan hamba-hamba yang mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang dituntun dalam setiap langkah, yang dituntun hingga nafas terakhir, yang dituntun menuju surga tertinggi, surga makrifat yang tidak bisa diukur dengan kenikmatan duniawi. Dan semoga setiap huruf, setiap kata, setiap makna dari tulisan panjang ini menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita pernah berusaha mengenal diri, mengenal asal kejadian, dan berusaha menyaksikan keesaannya, sehingga tiada lagi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada lagi wujud selainnya, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang abadi, maha kuasa, maha indah, dan maha segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin.